ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Jadi memang benar jangan sampai ada tindakan Kapolda atau Kapolres ya, kepala satuan wilayah yang memang justru kontraproduktif dengan tugas dari kepolisian. Sehingga jika ada hal-hal yang seperti itu justru nggak perlu didatangi gitu. Kalau misalnya alasannya, oh ini kan sebagai polisi saya mesti harus merangkul semua masyarakat. Ya merangkul, tapi bukan dengan cara seperti itu gitu. Kalau ada yang melanggar hukum ya, ada yang ormas-ormas yang nakal-nakal ya itu mesti harus ditertibkan. Bukan malah kelihatan polisinya nggak berani gitu ya, malah ini di sisi lain malah kelihatan permisif gitu dengan ormas-ormas yang nakal seperti ini. Nah, saya sepakat dan apa yang disampaikan oleh Presiden itu mesti harus segera ditindaklanjuti, dipatuhi oleh anggota yang ada. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Urusan moral aja ngapain sih? Oh saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada moral aja takut ngapain. Yang ketiga yang berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum. Supaya kita tahu 2019, 2020 naik. Tapi masuk ke 2021 turun sedikit. Hati-hati. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai. Dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Artinya, yang sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus. Gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Turun. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, moral dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut ngapain? Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba moral. Dan saya kira hasilnya positif. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat.
dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Urusan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Hati-hati. Terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Hati-hati dipercaya itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80% itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Hati-hati. Kepercayaan ini hati-hati. Tinggi sekali. Naiknya tinggi sekali. Tapi hati-hati. Hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.